Ya, selamat datang di Black Word. Kali ini saya ingin berbicara dengan rapi. Tidak akan banyak gerakan. Selamat datang di Black Word. Sudah 2 kali saya mengatakan ini. Dan hari ini saya akan membawakan yang lagi viralnya, yaitu ada salah satu ustadz kita yang ilmunya luar biasa, yang belajar langsung dari intisarinya, yaitu di Madinah. Permasalahan wayang. Oke guys, yang pertama gue bakal jelasin dulu, wayang itu apa sih? Kayaknya butuh OBH. Sebentar. Oke guys, yang gue baca adalah wayang itu adalah berasal dari bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa wayang adalah bayangan. So guys, dia adalah merupakan seni pertunjukan tradisional yang dahulu kalanya tuh biasanya ada di Pulau Jawa dan Bali. Ya, berkembangnya di Pulau Jawa dan Bali guys. Nah, dari UNESCO, lembaga yang membawahi PBB, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang adalah salah satu sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya, gengs, dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur, bahasa Inggrisnya masterpiece of Ireland in the Bajel Heritage of Humanity. Gitu, guys. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Itulah wayang yang memang dari Pulau Jawa dan Bali guys. Luar biasa ya guys ya. Sampai saat ini catatan awal yang bisa didapati tentang pertunjukan wayang berasal dari prasasti Balitung guys. Ya, Balitung abad keempat yang berbunyi Galigi Mawayang. Oke. Nah, ini sangat erat ketat dengan hubungannya agama Hindu guys. Masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada. Seni pertunjukan ini menjadi media efektif menyebarkan agama Hindu yang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata gitu loh gengs. So, kita bakal ke poin kedua, yaitu Wali Songo mengajarkan agama Islam pun katanya melalui wayang. Ya, poin kedua. Oke, para Wali Songo ini guys. Poin kedua. Ya, Wali Songo yang menyebarkan Islam juga menggunakan media wayang. Salah satunya guys, adalah Raden Patah dan Sunan Kalijaga yang berjasa besar terhadap perwayangan itu gitu. So guys, di zaman dahulu kala itu Wali Songo menyebarkan Islam juga lewat wayang. Bukan hanya itu, dikarenakan zaman dulu tuh Tuhan nggak boleh digambarin langsung, jadi mereka lewat bayangannya aja, sehingga timbullah wayang atau gambar dalam bayangan, wayang golek guys. Luar biasa. Dan bukan hanya Islam yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan agamanya, termasuk di sini ketika misionaris Katolik Bruder Timotheus Wiyosobroto, maaf guys, FIC pada tahun 1960 dalam misinya menyebarkan agama Katolik. Ia mengembangkan wayang wahyu yang sumber ceritanya berasal dari Alkitab. So, itu kurang lebih tentang wayang guys. Kita ke next point.
Iya. Next pointnya, permasalahan kasus yang lagi digembor-gemborkan guys. Yaitu ada salah satu ustadz kita yang dilaporin karena nggak tahu pencemaran apa ya. Padahal dia udah klarifikasi masalah apa, masalah ceramahnya dia tersebut. Tapi gue nggak bakal fokus ke situ. Gue bakal fokus ke wayang itu haram apa enggak sebenarnya. Sesuai yang tadi dibacain, Raden Patah dan Sunan Kalijaga menggunakan medianya wayang untuk melakukan penyebaran Islam. Begitupun juga tadi Kristen Katolik juga menggunakan itu. Karena apa mereka menyebarkan itu? Lewat wayang. Gini guys, lu ke sebuah perusahaan, gue ngasih analogi ya, ke perusahaan apa gitu, lu memberikan ide baru gitu dengan bahasa lu. Contoh misalnya gini, lo ke perusahaan ISS atau perusahaan Sapam, perusahaan apapun, lo ngomong bahwa manfaat gym itu bagus loh untuk kinerja kalian. Pasti lo jelasinnya dengan cara mereka dong. Gimana, atau gini deh, lo ke negara lain sendirian, lo pasti mau nggak mau ikutin cara mereka. Nah kalau lo punya ideologi atau pemikiran, pasti lo kan ikutin cara mereka bicara. Gak mungkin dong lo ke negara Amerika lo pakai bahasa Jawa gitu loh. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang itu gitu loh, menyebarkan untuk mereka, agar mereka mengerti apa itu Islam, apa itu Kristen, tadi Katolik, seperti itu guys. So menurut gue nggak ada salahnya bagi mereka. Nah cuman yang salah ini adalah orang-orang yang menilai bahwasannya wayang itu haram apa halal gitu loh. Bukan masalah haram apa halalnya nih, dibawa kemananya. Dan itu kan tergantung ruang lingkup, dimana dibacanya. Lagi di masjid, lagi dengar ceramah masjid, nggak mungkin kan ngejelasin masalah Petrus yang ada di kitab Injil, nggak mungkin. Nah itu ruang lingkup. Yang lucu ini orang-orang ini diadu domba dengan hal-hal kayak begini guys. Wow, oke. Ya menurut gue sih nggak ada salahnya selama di ruang lingkup memang itu adalah di di tempat agamanya yang dianut gitu loh. Islam ya Islam, nggak mungkin kan orang Katolik ngomongin Islam, Islam ngomongin Katolik, nggak mungkin. So ini orang cuma cari masalah atau nggak ngerti apa, pansos kali. Oke, kita ke rangkuman. Oke, di rangkuman yang pertama cebong dan kadrun. Ya, kadrun gue tahu artinya, kadal gurun. Nih kayak gue dibilang kadrun katanya, karena gue bebewok. Nah cebong gue nggak tahu tuh definisinya seperti apa, karena gue nggak suka negative vibes. Kalau kata anak sekarang tuh negative vibes, saling mengenye, ngata-ngatain satu sama lain. Ya termasuk gue nggak salah satu dari netizen yang suka ngatain satu sama lain. Kalau ada baik ya ambil, mau itu dari Kristen, mau dari Islam, dari Hindu, gue gitu orangnya. Gitu. Mohon maaf ya, harusnya kita begitu, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah guys, ini kadrun dan cebong adalah sebuah pemecahan yang paling utama. Kita harus berhati-hati nih. Ini adalah pemecahan. Padahal dahulu kala, mau lu Arab, mau lu Chinese, ini sedikit info yang di sampingnya Pak Karno pas ketika membacakan membacakan Undang-Undang Dasar 45, itu di sampingnya lo tau gak siapa? Kakeknya Habib Rizik. So di situ ada orang Arab, ada orang Chinese, ada orang apapun. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. So guys, menurut gue yang menciptakan perpecahan itu ya kadrun cebong kayak begini, ngatain satu sama lain gitu loh. Buat apa ngatain satu sama lain? Kita kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika untuk menyatukan. Tapi ingat, menyatukan bukan menyamakan. Beda ya. Jadi ya kalau Islam menjalankan Islam, bahwa hammer seperti di video ini, bahwa musik seperti di video ini harus berhati-hati, ya nggak? Ingat, mempersatukan bukan menyamakan, nggak nyamain, nggak disatu-satuin gitu. Itu namanya apa ya? Nggak jelas. So kadrun dan cebong adalah sumber perpecahan. Stop kata-katain satu sama lain, kita bersatu yuk. Kita di Indonesia, selama lu pakai bahasa Indonesia, selama lu orang Indonesia, janganlah ada perpecahan. So stop. Next. Oke, just masukan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih, dari depan gue udah bilang. Sebelum kita mendengar orang, jangan ngelihat menterinya, jangan lihat artisnya gitu. Jangan lihat ini, riset dulu. Poin kedua adalah riset dulu. Riset dulu sebelum mendengar gitu loh. Karena terkadang
orang tuh ngomong apa yang dia mau, bukan apa yang dia tahu. Gitu loh. Jadi kita harus riset sebelum kita menilai dia benar apa salah. Risetnya apa? Berupa apa? Ya berupa apa dasarnya, harus tahu apa hukumnya, kayak gitu guys. Jangan mau dipecah dengan hal-hal sepele kayak gini. Yang menurut gue malah sebenarnya yang pemecah-pemecah itu tuh orang-orang yang membeda-bedakan antara cebong dan kadrun yang tadi. So riset sebelum ngedengar mau siapapun orang yang mau dokter, mau apa, riset dulu. Karena mereka juga manusia. Bukan apapun yang keluar dari mulutnya pasti benar. Itu. Jadi research dulu mau siapapun yang bicara. Hati-hati guys. Last point. Oke, yang terakhir, kesatuan. Yang kemarin kita udah banyakin ngomongin masalah persatuan, tapi ini gue langsung terakin aja. Kesatuan atau tauhid satu. Jadi gini guys, boleh searching omongan gue kalau gue salah, silakan searching. Bahwasannya dasar negara kita adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa untuk menyatukan, begitu loh. Nah, gue sendiri sebagai salah satu umat dari agama, nggak ada yang agama mengajarkan peperangan, nggak ada agama yang mengajarkan perpecahan juga. Hatta dia berbeda, gitu loh. Kalau ada berarti dia serem. Nah, gengs, kesatuan atau tauhid adalah dasar bernegara, yaitu sila pertama, gitu. Sila pertama yang harus dihargai. Silakan buka undang-undangnya, silakan baca apa dasar agama, apa dasar negara kita, yaitu tauhid. Dipecah-pecah dengan kebanyakan hal-hal yang perental-perental, guys. So, masalah kadrun dan cebong gue ulang lagi. Pasti kalian mikir gue cebong kan? Kadrun, kadagurun yang ikut-ikutin so Arab kagak, gengs. Gue ngefans sama Thor. Sama orang Yahudi juga bebewok nih fotonya. Bebewok. Jadi ini bukan lu ngatain kadrun, tuh banyak kadrun. Orang Yahudi kadrun. Jadi nggak usah kata-kataan satu sama lain. Gue mau cool, gue American people cuy. Bewokan, bukan masalah kadrun, gitu loh. Atau celana cingkrang, nggak usah lah nyanyian. Yang ada tuh saling mendukung, satu menyatukan. Ada yang tahu ambil baiknya, tapi kalau memang kita nggak bisa, ya nggak, jangan dipakai cara mereka, gitu gengs. Dan satu lagi, dalam kesatuan tauhid ini kita harus lebih memfokuskan diri untuk berkembang, bukan untuk mengkritik, gitu. Karena yang gue lihat nih sekarang orang sibuknya ngeritik aja, kritik aja, nggak netizen, nggak juga yang ada di pemerintahan, kritik aja bisanya, bukan ngelakuin. Ingat gengs, ada salah satu hadis bakal gue taruh di bawah, bahwasannya nanti akan datang suatu zaman orang jago banget bicara, manis banget, tapi hatinya tuh sebusuk-busuknya hati. So berhati-hati guys. Hanya itu aja rangkumannya menurut gue. Semoga ini membantu masalah perwayangan ya, dan membersihkan otak-otak kita untuk nggak mengikuti satu sama lain hal-hal yang buruk. Yang jelas yang menciptakan kita tuh udah disatuin sama Pak Karno. Yang menciptakan perpecahan itu ya kita sendiri. Dan Pak Karno juga pernah bicara nih di sini, bahwasannya aku itu kurang lebih ya, gue nggak tahu nih tulisan yang pastinya, nanti gue edit, bahwa di zamanku aku melawan penjajah, di zaman kalian akan melawan penjajahan atas dari bangsa kalian sendiri. Udah terjadi membeda-bedakan, gitu loh guys. Dan tambahan masalah wayang tadi, Raden Patah dan Sunan Kalijaga dan orang Katolik itu, please lah, jangan wayangnya. Wayangnya adalah sebuah budaya, tapi dibawa kemana tuh wayang? Kalau menceritakan tentang Thor, itu hak apa batil pakai akal sehat. Kalau ada cerita nyata tentang Khalid bin Walid, tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Musa, tentang Yesus, tentang siapapun yang jelas, why not? Tapi kalau bawain cerita-cerita yang, mohon maaf nih, yang bukan dasar dari agama kita masing-masing, ngapain? Hak apa batil, haram apa enggak, itu adalah keputusan kalian dan apa isinya, gitu guys. So be a smart people, think before you do, research before you trust something. Itu aja menurut gue untuk hari ini. Semoga kita baik-baik aja.
I love you all, and jangan lupa yang mau komen silahkan komen di bawah. Dan mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, memang banyak banget yang salah kata. I love you all, and sebentar, jangan lupa pilih nomor 1. Peace. Saya lupa, jangan lupa subscribe ya guys. Semoga ini membantu. Iya guys, jangan lupa subscribe. Bye. Bye lagi.